Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Terutama sekarang di dalam bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan teman-teman semua, terutama para pelaku kopi yang muslim, bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan sempurna. Sehingga nanti pada akhir Ramadan kita mendapatkan semua hidayah, semua faidah dan hikmah dari ibadah puasa yang kita jalankan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa terlahir kembali dalam keadaan suci, terbebas dari dosa. Oke, cukup lama saya tidak mengupload video. Dan di video kali ini saya lagi tidak mau membahas tentang roasting ataupun tentang espresso ataupun manual brew. Tetapi di video ini saya mau berbagi untuk teman-teman, terutama para eksportir kopi ataupun para pelaku kopi yang berkeinginan untuk mengekspor kopinya, terutama segmen market atau market yang ada di Saudi Arabia atau Timur Tengah secara seluruhnya. Nah, jadi di video ini saya mau berbagi sebetulnya demand di Saudi itu adalah jenis kopi apa dan bagaimana harga yang berlaku di Saudi ini. Atau misalkan kita akan berbicara panjang lebar tentang kompetitor kita, para kompetitor kita yang merupakan penghasil kopi juga seperti kayak Ethiopia, Brazil, Kolombia ataupun negara lain. Jadi teman-teman para pelaku eksportir punya gambaran, punya bayangan ketika akan menjual kopi untuk mendapatkan market atau pasar di Saudi dan Timur Tengah khususnya. So, ikuti videonya bersama saya Erisan di cerita seputar kopi. Nah, teman-teman, jadi kalau kita bicara tentang market kopi di Timur Tengah saat ini, terutama di Saudi Arabia, kalau bisa saya katakan buat teman-teman semua, saya sampaikan informasi ini bahwa Saudi Arabia sedang sangat menikmati perkembangan dunia kopi saat ini, sehingga pertumbuhannya begitu pesat. Bukan hanya kopi shop yang banyak, tapi juga roasterinya cukup banyak. Jadi kalau saya bisa bayangkan, ini seperti kita di Indonesia pada awal kita mengenal kopi specialty. Ya, istilahnya perubahan dari second wave ke third wave. Nah, bedanya antara Indonesia dengan Saudi Arabia adalah dari segi finansial atau dari segi investasi yang mereka kembangkan. Ya, kalau kita di Indonesia itu dari semua kalangan, baik teman-teman yang memiliki finansial atau permodalan cukup besar, ataupun teman-teman yang memiliki permodalan atau modal usaha yang tidak terlalu besar, istilahnya memulai bisnis kopi dari kecil-kecilan. Nah, berbeda dengan di Saudi Arabia rata-rata para pemilik bisnis kopi, baik itu coffee shop maupun roastery, adalah sekelompok orang ataupun individu yang memiliki permodalan cukup besar. Ya. Sehingga ini yang membedakan ketika perkembangan kopi Indonesia dengan di sini. Nah, kalau di Indonesia kita bisa melihat perbedaan atau gap yang cukup besar antara pemegang modal besar dengan pemegang modal kecil. Ya, ini dari segi keuangan. Bukan berarti ilmunya gapnya jauh, tapi ini hanya bicara tentang permodalan. Sehingga kita bisa lihat kalau di Indonesia itu ada sebagian dari coffee shop yang memiliki atau menggunakan mesin-mesin berkualitas bagus, harganya mahal, baik itu mesin roasting maupun juga mesin espresso, dan juga tempat atau coffee shopnya. Ya. Dan sebagian tempat atau sebagian wilayah ada banyak coffee shop yang memulai bisnis usaha dengan perlengkapan ataupun modal yang minim atau memulai usaha dengan modal kecil. Ya, tapi kalau di Saudi dari
kacamata atau dari penglihatan saya dan observasi yang saya lakukan, di sini berbeda sekali. Jadi, kalau saya bisa katakan, para pemain kopi di Saudi itu memiliki gengsi yang cukup besar, ya. Sehingga karena mereka memiliki gengsi yang cukup besar, mengakibatkan ketika mereka berinvestasi, mereka tidak mau kalah dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Ya, istilahnya kalau di coffee shop A menggunakan mesin dengan harga misalkan 200 juta, di tempat B juga mereka mencoba untuk menggunakan mesin yang sama atau mesin yang berbeda tetapi dengan kualitas harga yang sama. Ya, itulah yang terjadi di sini. Sehingga secara peralatan atau equipment di negara Saudi ini memang menggunakan peralatan-peralatan dan equipment yang cukup profesional, cukup bagus, branded, ya, sehingga ini banyak membantu para barista maupun juga para roaster untuk bisa lebih mudah ketika contoh misalkan barista dalam melakukan kalibrasi ataupun juga mendevelop espresso untuk mendapatkan kualitas yang baik karena mereka didukung oleh peralatan yang cukup bagus. Begitupun di dunia roasting, seperti saya misalkan, saya didukung dengan peralatan yang cukup lengkap, istilahnya dari mulai sampel roaster, cupping tools, mesin espresso untuk profiling dan juga mesin roasternya. Sehingga di sini sangat membantu sekali dalam kita mendevelop produk. Ya, tapi saya tidak lagi mau membahas ini. Yang mau saya bahas adalah bagaimana perkembangan kopinya. Sebenarnya proses apa yang menjadi demand di Saudi. Nah, jadi karena di video ini saya mau membahas dan mudah-mudahan bisa membantu para eksportir kopi atau juga prosesor atau petani yang ingin menjual kopinya ke negara Saudi. Oke, sekarang saya akan bahas jenis kopinya dulu ya, sebelum kita bicara ke pricing. Oke. Nah, jadi kalau bicara tentang proses ya, dari sekian banyak jenis proses, misalkan natural, honey, anaerob, wash. Nah, dari 4 yang paling fenomenal di Saudi, mana yang lebih banyak memiliki demand? Nah, jadi untuk di Saudi itu hampir 80% mereka adalah penikmat kopi Arabica. Ya, sangat jarang sekali di Saudi ini kita temukan kopi shop yang menjual kopi Robusta atau yang menggunakan Robusta sebagai bahan blend. Ya, masih sangat sedikit sekali. Karena memang secara edukasi mereka tidak terlalu familiar dengan kopi Robusta. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia yang sering menanyakan, bisakah menjual kopi Robusta ke Saudi? Saya dikatakan bisa, chance-nya ada, tetapi mungkin untuk saat ini masih agak sulit. Ya, nah jadi untuk jenis kopi yang banyak digunakan di Saudi atau para penikmat kopinya itu lebih menyukai pertama adalah kepada natural ya. Natural ini hampir di atas 85% ya, di atas 85%. Kenapa natural ini begitu mendominasi di Saudi? Karena pada saat mereka mulai masuk atau berubah pola minumnya dari Arabic coffee ya, Arabic coffee di sini adalah style Arabia, bukan kopi Arabica tapi Arabic coffee, yaitu dengan cara proses long roasting dan kemudian dicampur dengan beberapa herbs ya. Nah, mereka beralih kepada cara minum secara internasional, profesional. Jadi istilahnya cappuccino, cafe latte, black coffee dan manual brew. Jadi ini perbedaannya. Nah, perubahan itu terjadi sejak tahun 2014. Demand meminum kopi internasional di Saudi mulai berjalan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Nah, kenapa kopi natural atau natural proses ini begitu disukai? Karena jarak yang begitu dekat antara Saudi dengan salah satu negara penghasil kopi natural terbaik di dunia, yaitu Ethiopia. Ya, secara logistik, secara pengiriman itu sangat dekat, sehingga di Saudi banyak sekali kopi-kopi Ethiopia dari semua region, baik itu Yergecep, Harar, Sidamo, dan beberapa lain lagi ya, dan beberapa negara Afrika yang menyuplai kopi ke Saudi. Nah, jadi otomatis natural menjadi begitu besar. Nah, selain natural,
demand kedua yang sekarang banyak disukai adalah bukannya honey tapi adalah anaerob, ya. Anaerob. Nah, proses anaerob ini, atau di Indonesia kita pertama kali mengenal jenis ini adalah wine coffee, ya. Anaerob ini mulai disukai terutama jenis anaerob yang dihasilkan oleh Colombia, ya, Colombia dan Costa Rica dan beberapa dari negara Amerika Selatan. Nah, anaerob terutama Colombia banyak sekali di sini dinikmati, ya. Yang berikutnya adalah honey, ya, honey. Oke. Proses honey tidak terlalu banyak di Saudi ini, hanya ada beberapa dan tidak terlalu banyak karena mungkin mereka berpikir lebih baik ke natural dibandingkan honey yang secara karakter tidak terlalu jauh berbeda, tetapi natural memiliki karakter body yang lebih bagus dan level fruity yang lebih baik juga dibandingkan honey, sehingga honey tidak terlalu begitu banyak, ya. Terus yang terakhir adalah wash. Wash ini, ya. Nah, proses wash di Saudi ada beberapa roastery yang menjual wash, tetapi memang pembelinya tidak terlalu banyak, demandnya. Kalaupun mereka menggunakan wash, kebanyakan digunakan untuk sebagai blend, ya. Seperti di tempat saya punya kopi dari Indonesia yaitu Java Belawan menggunakan wash untuk blend, ya. Walaupun saya gunakan juga untuk di black coffee dan juga di drip, tetapi memang tidak secepat kopi natural dari segi penjualan. Oke, nah jadi ini dari segi prosesnya. Nah, buat teman-teman para pelaku prosesor ataupun juga eksportir, jadi kalau mau masuk ke Saudi, usahakan memiliki proses natural yang baik, setidaknya bisa mengimbangi natural dari Ethiopia ataupun natural dari negara-negara Afrika seperti Yemen, terus juga Burundi, terus Rwanda, banyak sekali ya kopi-kopi dari Afrika. Nah, jadi karena kita sama-sama tahu bahwa kualitas natural dari Ethiopia itu cukup baik karena mereka tumbuh di dataran yang cukup tinggi dan prosesinya juga boleh dikatakan satu step lah dibandingkan kopi Indonesia. Mohon maaf, bukan berarti mengecilkan, tetapi mereka memiliki konsistensi yang luar biasa, ya. Jadi ini untuk dari segi proses. Nah, sekarang kita bicara harga, ya. Ini pasti yang ditunggu sama teman-teman, harga kopi di Saudi, ya. Dari beberapa price list yang saya terima, ya, dari beberapa supplier, ini adalah harga yang mau saya kasih tahu adalah base harga jual yang ada di Saudi. Sehingga buat teman-teman dari Indonesia bisa mulai mengkalkulasi berapa harga jual kopinya yang harus supaya bisa masuk di marketnya sini, ya. Jadi kalau untuk natural, ya, karena dominasi Ethiopia begitu besar, maka Ethiopia itu menempatkan diri urutan pertama dari segi harga, ya. Jadi kalau natural kopi Ethiopia itu range-nya adalah di angka kurang lebih di angka 40 sampai dengan 55 real. 40 sampai dengan 55 real, ya. Ini kopi yang grade 1. Tapi ada juga harga yang lebih tinggi dari itu. Ya, ini harga jualnya di sini loh, sudah di sini. Jadi itu istilahnya sudah harga dari supplier di sini. Ya, bukan harga dari negara asal. Nah, jadi 40 sampai dengan 55. Kalau misalkan kursnya 3.700. Nah, kalau kita harga 40 real, misalkan 40 real kali 3.700, ya, ini kurang lebih sekitar 3 kalau 3.000 aja, 3 kali ini 120, terus ini kurang lebih di angka kurang lebih ya, ini di angka 130 ribuan, 130.000 per kilo untuk kopi natural dari Ethiopia. Nah, kopi-kopi natural dari negara lain, ya, itu agak fluktuatif. Contoh misalkan ada kopi dari Costa Rica yang cukup mahal juga. Nah, di sini Costa Rica agak mahal, itu kurang lebih di angka sekitar 56 atau sampai 60, ada yang jual 60. Bahkan geisha,
kopi geisha di sini itu harganya di atas 80 real ya, sampai dengan 100 real lebih ya. Jadi ada kopi mahal memang yang tapi kuantiti tidak banyak. Nah, di sini saya bicara tentang kuantiti yang cukup banyak. Istilahnya kalau pembelian ya minimal setengah kontainer. Ya, kalau bicara setengah kontainer dia di atas 1 ton ke atas ya. Harga-harga yang dipasarkan itu di angka 40 sampai dengan 55 real. Ya. Nah, jadi kalau kita flashback bicara ke Indonesia, ini adalah harga jual dari supplier. Nah, sementara kalau untuk yang anaerob juga biasanya lebih mahal daripada kopi natural. Tapi karena biasanya mereka kuantitinya tidak banyak dan tergantung dari harga dari negara mana. Dan kalau untuk yang anaerob itu harganya di angka sekitar 45 sampai dengan 60-an. 60 real ya, 45 sampai dengan 60 real. Dan biasanya negara-negara yang cukup mahal memang di sini adalah dari negara-negara Afrika. Ya, karena memang kualitasnya bagus. Negara kopi yang dari Amerika Selatan yang paling murah itu Brazil ya, paling murah itu Brazil juga, tapi Kolombia cukup mahal di sini. Kolombia cukup mahal karena memang kualitasnya bagus. Ya. Nah, honey ya range-nya juga nggak beda jauh. WOS lebih murah, WOS jauh. WOS biasanya itu kalau untuk WOS itu di angka 30-an sampai dengan 40 real. Ya, untuk WOS itu 30 sampai dengan 40 real. Jadi harganya lebih murah. Nah, untuk teman-teman semua di Indonesia, nah dari harga ini adalah harga jual. Harga jual di sini, nah itu dari supplier, di mana mereka biasanya sudah ngambil dari harga ini, mereka ngambil profit kurang lebih 10 real. Ya, jadi istilahnya FOB sini, ya sampai ke tangan tangan supplier satu itu dari harga ini dikurangi 10 real. Ya, dikurangi 10 real. Jadi misalkan kalau 30 berarti dia harga kopi WOS ini nyampe di pelabuhannya Saudi itu di bawah 30, kurang lebih sekitar 20 realan. 20 real ya, atau 25 real. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau 25 real untuk WOS dikonversi ke Indonesia, harga Indonesia itu berarti kurang lebih 25 dikali 3.700. Ya, ini kurang lebih di angka 360, hampir di angka 85 sampai 90 ribu per kilo. Nah, itu harga sampai ke Saudi, belum dikurangi biaya shipping cost, freight-nya, dokumentasi dan semuanya. Nah, sehingga bisa saya prediksikan bahwa harga dari Indonesia sendiri kurang lebih untuk yang WOS itu kalau mau masuk bisa atau mau pingin masuk di marketnya Saudi, kurang lebih harga jualnya sekitar di angka 75 sampai 80 ribu rupiah. Ya, 75 sampai dengan 80 ribu rupiah. Sementara untuk natural, kalau mau masuk harganya di Saudi, ini dengan catatan kualitasnya cukup bagus, grade 1 ya, grade 1 dengan defect di bawah 5%. Oke. Itu kalau natural, kalau mau masuk di Saudi, harga jual di Indonesia harus paling tinggi 125.000 ya, paling tinggi dijualnya, baru nanti akan ada penambahan shipping cost dan lain sehingga bisa masuk harga di sini. Nah, jadi buat teman-teman semua, mungkin data ini masih bisa berubah terus setiap tahun, terutama tahun ini harga kopi agak mahal karena Brazil bermasalah dari segi produksi. Ya, jadi buat teman-teman semua, mudah-mudahan harga ini bisa menjadi acuan. Jadi bagaimana bisa market ini cukup besar, demand-nya cukup tinggi. Ya, kalau kita bicara jarak dari Brazil, dari Saudi ke Amerika itu kurang lebih sekitar 11.000 km. Ya, jarak dari Indonesia ke Saudi itu kurang lebih sekitar 8.500 km. Nah, jarak dari Ethiopia ke Saudi itu 5.000 km. Jadi cukup dekat. Ya, jadi Ethiopia ke Saudi cukup dekat dibandingkan Indonesia. Tapi Indonesia masih lebih dekat dibandingkan kopi dari Amerika Selatan. Ya, sebagai produsen kopi. Karena kan kita kalau bicara produsen kopi, nomor 1 itu Brazil, nomor 2 Kolombia, nomor 3 Vietnam, Indonesia nomor 4. Ya, jadi kalau Kolombia saja bisa masuk di sini cukup banyak, kenapa kopi Indonesia enggak?
Ya, dari beberapa pembicaraan yang saya lakukan dengan pemilik coffee shop dan juga roastery, yang menjadi masalah dengan kopi Indonesia adalah harga. Mereka kualitas oke akui, ya, tapi harganya masih cukup tinggi sehingga tidak bisa mengcover cost-nya, ya, atau harga jual yang mereka bingung. Ada beberapa kopi yang masuk di sini dari Indonesia kayak Aceh Gayo, wine-nya, ya, saya temukan ada beberapa ini juga. Selain Japa Belawan, ada Bali Kintamani juga masuk di sini, tapi memang harganya cukup mahal. Nah, jadi buat teman-teman para pelaku kopi, ya, silakan kalkulasi kembali harganya. Saya pribadi bekerja sama dengan KBRI berusaha mempromosikan kopi Indonesia, tetapi memang kendala yang kita hadapi adalah masalah harga. Ya, mudah-mudahan siapapun yang mendengar video ini bisa mempertimbangkan harganya, yang dengan catatan jangan sampai rugi, tetap untung, ya. So, buat teman-teman semua, sampai di sini dulu video yang bisa saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai ketemu lagi di video Erisan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.